Gimana perkembangan bis Mahendra Trans yang dalam perbaikan, Mas? 03 belum, 06 udah, tinggal 05 sama 03 aja. 05 lagi dikerjain, mungkin besok jadi. Udah jangan nanya lagi ya, bosen gue jawabnya. Kalau 03 masih ini, masih apa namanya, masih diperbaikin, perlengkapan. Ikut kerja sama Mas Rian, apakah perlu ijazah, Mas? Ikut gue parah mas, gue kejam sadis. Lu nggak ngeliat tadi gue marahin Adi kayak gimana? Gue kata-katain begal, gue kata-katain hitam, gede, tinggi, tampang begal. Mau lu kerja ikut orang kayak gue? Masuk kerja di Mas Rian tanpa ijazah bisa? Mas, gue kalau nerima orang nggak pernah nanyain ijazah lu apa, nggak pernah. Kecuali kalau buat masuk di kelas-kelas kayak administrasi begitu, itu mungkin butuh. Target berapa unit nantinya mas? Gak usah banyak-banyak mas. Sampai akhir tahun ini mungkin kalau approval Hino gue di ACC ya berarti 12 udah. 12. Katanya Mas Rian ada masalah. Kira-kira itu masalah tentang apa? Kira-kira kalau jawaban dari pertanyaan lu nanti malah menjatuhkan image orang lain atau malah menceritakan keburukan orang lain, terus gimana nih? Harus gue ceritain? Apa gimana? Mas. Ya masalah-masalah kayak gitu tuh belajar gini loh mas. Belajar berpikir dewasa. Mana yang pantas dan nggak pantas diobrolin di hadapan orang banyak. Kalau lu ngopi berdua sama gue, lu tanya hal sensitif, sesensitif-sensitifnya mas. Ukuran celana dalam gue berapa gue sebutin. Serius, kalau lu berdua sama gue. Paham ya? Jadi belajarlah dewasa dan membedakan mana yang pantas atau tidak ditanyakan di depan publik. Karena sebaik-baiknya umat itu mereka yang bisa menutupi kekurangan umat yang lain mas, aib umat yang lain. Mas Rian selalu terlihat bahagia. Apa kunci dari semua itu mas? Karena saya sengaja menunjukkan hal seperti itu mas. Yang saya tunjukkan ke kalian itu adalah keceriaan saya, kebahagiaan saya, ketenangan hidup saya, kedamaian saya. Wah andai ini bungkusnya lu buka dikit aja mas, wah di situ listnya udah ada mas. Semua list pengkhianatan, semua list kejahatan, semua list intimidasi, semua list apa aja masih. Orang yang licik, orang yang list. Gue tuh nggak tahu kenapa ya mas. Kayaknya Allah tuh sayang banget sama gue mas. Gue dikasih jalan sini, kasih jalan situ, dikasih kesulitan ini, tapi dikasih solusi ya kan. Kayaknya hidup gue terasa mudah dan dipermudah sama Allah. Dikasih peluang banyak, bisa buat bantu orang banyak ya kan. Alhamdulillah banget lah. Pokoknya gue tuh ya, kan gue udah bilang, semua peluang gue di MTI dan semua kerajaan bisnis yang lagi gue bangun sekarang ini, kalian boleh bergabung di situ. Kalau di HR kelak kan nggak bisa, karena HR kan perusahaan keluarga. Cuman kalau di MTI ini, kalau kalian punya modal, kalian mau join usaha sama gue di bidang-bidang yang lagi gue gelutin, gue kasih kesempatan mas. Gue bantu lu jadi pengusaha. Apa bener mas ekonomi sekarang berat karena tahun politik? Mas, ekonomi berat itu bukan karena tahun politik mas. Tahun politik itu yang lagi nahan duit di tahun politik itu pengusaha-pengusaha gede mas, yang duitnya miliaran, ratusan miliar, puluhan miliar, triliunan itu nahan duit. Kalau kayak kita mah kagak keluar duit bukan karena nahan duit masa politik mas. Emang kerjaannya aja yang lagi susah. Usaha sepi ya kan usaha lagi sepi nih sekarang hitungannya. Karena apa? Karena kan masa pandemi baru mulai bangkit kita. Tapi kan seenggaknya kita yang tadinya nggak bisa berusaha sama sekali waktu pandemi, sekarang jadi mulai bisa berusaha. Ekonomi mulai pulih, mulai bangkit begitu. Jangan sosokan ngomong nahan duit tahun politik itu mah urusan yang duitnya ratusan miliar. Kalau lu duitnya 100.000, 200.000, sejuta, 2 juta, kagak ada urusan sama tahun politik mas. Emang kitanya aja yang lagi nggak ada. Kan lu sama gue senasib. Udah berapa puluh tahun lu ngalamin pemilu. Ya namanya pemilu ya begitu itu, nahan duit betul. Itu buat investor-investor asing masuk ke Indonesia, duitnya ditahan nunggu nih perubahan rezim ya kan. Karena berubahnya rezim itu nanti peraturan kan pasti berubah, kebijakan pasti berubah. Jadi yang kelas-kelas duit atas itu memuterin duit, mereka nahan pemilu dulu. Wajar karena pergantian kepemimpinan. Lu kerja gajian, makan, bayar pay letter, bayar pinjol.
Kalau masalah usaha lagi sepi sekarang mas, ekonomi baru beranjak pulih, Lu naib sih, emang lu pikir udah pulih mas sejak pandemi kemarin? Belum mas. Tetangga gue di kampung yang kiraan pekerjaan belum semua dapat kerjaan mas. Andai kata ada yang dapat juga gajiannya belum dibayar full rata-rata, sejalannya aja. Karena apa? Efek pandemi. Kita lagi beranjak pulih, bukan sudah pulih. Kan kemarin gue bikin postingan, masa nggak tercerahkan? Betul bener loh, iyalah. Saya ini bukan cuma sekedar pengamat mas, saya ini sama kayak kalian, korban juga, korban zaman. Mas lu nggak ceritain apa sama Alin? Kan gue udah bilang, Alina Tristiani itu ketika hamil mas, itu nggak boleh ikut gue mas, karena itu cucu pertama, ditahan sama sama nyokap gue almarhum, ditahan di Jakarta masih Tangerang, gue dibuang ke Kudus sama Pak Haji, bini gue ditahan di sono, 2003 mas. Jadi wah, bini gue hamil tuh gue bener-bener sedih mas, karena nggak direpotin sama dia. Biasanya kan orang kalau lagi hamil ya ngerepotin ya kan, ngidam inilah ngidam itu lah mas. Kakaknya Topan itu yang namanya Iwan, sepupu gue, malam-malam gue keluar rumah mas, dia telanjang di kolam ikan. Gue tanya, lu ngapain biji? Istri saya mas, istri bojoku nang, bojomu lapo? Meteng ngidam ngongkon aku udo renang karo iwak. Di depan kamar gue kan ada kolam ikan koi mas. Gue jam 1 malam mas keluar kamar pengen minum kan, ngelilir, ngelihat dia telanjang berenang di situ bareng ikan koi. Kata gue, lu ngapain? Ternyata bininya ngidam, minta dia telanjang renang bareng ikan koi. Dilakuin mas, kan goblok ya. Ngidam tuh yang masuk akal aja. Beliin juwet kek, beliin jeruk, beliin anggur, ngidam wajar. Berenang telanjang tengah malam bareng ikan koi, kalau dikira orang tumbal pesugihan gimana nih? Mata sayup-sayup ngeliat begituan kan, wah, untung dia kakak gue, kakak sepupu. Orang lain gue bejek mas, ngerusak mata gue mas. Aduh. Iya, ngeliat sosis kanzler di tengah-tengah ikan koi. Ikan koi mati gak mas? Enggak. Dulu tuh ikan koi kolam itu dulu pernah mati mas. Mati kering ngambang, kaku mas, bareng sama burung beonya Pak Haji itu, yang bisa assalamualaikum gitu. Mati mas, kering bareng si ikan koinya juga. Kalau kata gurunya Pak Haji dulu, ini semalam ada santet datang. Lah terus kan ibu Jiji ya, almarhum ya, ibu gua Jiji. Terus sebelahnya bio itu kan ada mesin jahit yang ada gendongannya itu loh mas, tau nggak? Mesin jahit yang diinjak-injak begini-begini tuh loh mas, yang ada gendongannya. Nah itu kan dikasih ke Pak Muroh. Pak Muroh tuh rumahnya di Karawaci situ, depan Subur. Nah pas dibuka sama Pak Muroh, ada plastiknya hitam mas, isinya ular semua mas. Zaman tahun 90-an gitu.